perkenalkan saya Bagus Anastasia dari SMA Negeri 1 Majene selaku pembicara pertama dari tim pemerintah, dan di mana kami sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu sebagai negara berkembang, Dewan ini menolak strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, negara berkembang tentunya negara yang akan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di lingkungannya untuk bisa memajukan negaranya, dengan syarat bahwa terdapat peningkatan ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan pula. Pun masuk kepada poin karakterisasi, di mana saya mengambil dua kata kunci, yaitu satu negara berkembang dan juga kedua yakni strategi ekonomi biru. Sebagai negara berkembang, yakni negara yang masih memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan juga kesejahteraan material yang masih rendah, seperti Indonesia, Meksiko, Malaysia, dan sebagainya, akan mengimplementasikan strategi baru, yaitu strategi ekonomi biru, dengan tujuan pemanfaatan potensi maritim yang lebih baik. Ekonomi biru adalah strategi ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya lautan atau potensi maritim untuk pertumbuhan industri dan juga industri perikanan dan kelautan. Pun masuk kepada tujuan perdebatan kali ini adalah kita akan mencapai negara berkembang yang dimana memiliki kesejahteraan yang cukup bagi masyarakatnya dan juga potensi laut yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masuk kepada poin setup, terdapat poin setup yang akan kami buktikan. Yang pertama adalah jika kami dapat membuktikan bahwa strategi ekonomi biru hanya akan berdampak negatif bagi nelayan-nelayan kecil dan yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat, maka kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Pun yang kedua, jika kami dapat membuktikan bahwa pada akhirnya peningkatan ekonomi yang ada di sisi kontra akan menurunkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, maka kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. Masuk kepada poin argumentasi yang Dewan Juri yang terhormat, mari kita membahas strategi ekonomi biru, di mana terdapat dua skenario yang akan saya bahas. Yang pertama adalah dalam perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia. Penambahan wilayah konservasi pada akhirnya akan berdampak buruk bagi lautan yang belum terjamah ataupun wilayah yang belum terjamah di lautan tersebut. Kita ketahui bahwa terdapat lautan yang masih belum terjamah atau masih belum menjadi fokus para pelaut untuk menangkap ikan pada daerah tersebut, sehingga sehingga kondisinya adalah kondisi ekosistemnya masih terjaga, di mana ekosistem seperti terumbu karang ataupun ikan-ikannya masih sangat terjaga. Apabila terdapat konservasi ini dikenai wilayah tersebut, di mana di wilayah tersebut terdapat ekosistem yang hampir punah dan sementara melestarikan ataupun berkembang biak, maka pada akhirnya akan terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut yang menyebabkan kepunahan bagi sumber daya laut tersebut. Pun misalnya kita ketahui even if tim lawan datang dan mengatakan bahwa ada kok kuota penangkapan yang diberikan ataupun dalam kebijakan tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, mereka pada akhirnya akan mendukung argumentasi kami apabila mengatakan hal tersebut, karena mereka tim kontra pada akhirnya akan mengatakan bahwa terjadinya penangkapan secara berkelanjutan dalam konservasi tersebut yang menyebabkan sumber daya alam laut yang ada di situ akan punah, dan juga yang kedua tidak adanya waktu untuk berkembang biak bagi sumber daya alam laut yang hampir punah tersebut, sehingga terumbu karang misalnya ataupun ikan yang hampir punah tidak akan memiliki waktu untuk berkembang biak dan pada akhirnya akan punah. Pun kami membawa bukti kasus yang pertama adalah di Nambia, proyek-proyek pertambangan laut dalam mendorong degradasi lingkungan dan dampak yang negatif. Dan ini cukup membuktikan bahwa pada akhirnya konservasi yang dilakukan akan dapat menimbulkan degradasi lingkungan yang sangat parah. Pun masuk kepada argumentasi yang kedua, yakni penerapan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota berdasarkan zonasi. Hal ini akan menggerus penghasilan dari nelayan dari berbagai sisi. Kita ketahui bahwa ini berdasarkan zonasi, yang dimana apabila nelayan tersebut tinggal di daerah yang jauh dari pesisir, maka yang terjadi adalah penurunan kesejahteraan karena penurunan penghasilan karena kuota penangkapan yang didapatkan akan sedikit. Pun B, apabila nelayan yang ada di pesisir misalnya, mereka nelayan kecil yang tadinya menangkap dengan kuota 10 tiba-tiba hanya diberikan kuota 5, pada akhirnya ini akan menurunkan kesejahteraannya karena menurunkan penghasilan yang selalu mereka raih. Dewan Juri yang terhormat, even if tim lawan datang dan mengatakan bahwa pada akhirnya ada kuota yang seadil-adilnya diberikan, pun apabila
apabila nelayan diberikan kuota 15 yang tadinya penangkapannya 10, ini juga akan berdampak buruk bagi kapal besar lainnya Dewan Jurantoma, di mana apabila penangkapannya 20 tiba-tiba diberikan 15, maka yang terjadi adalah penurunan kesejahteraan sehingga terjadinya ketimpangan ataupun kesenjangan yang ada di dalam masyarakat, di mana nelayan tradisional akan dapat tergusur oleh kapal-kapal besar ataupun industri besar yang pada akhirnya ini akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pun masuk kepada bukti kasus yang dimana negara Palau misalnya dan Pompini yang dimana di industri ekonomi birunya menyebabkan tragedi komunitas yang menyebabkan tingkat depresi stok sumber daya alamnya. Masyarakat pesisir kehilangan hak kelolanya dan juga di Papua yang menyebabkan adanya ekonomi biru mengganggu mata pencarian masyarakat. Even if tim lawan datang dan mengatakan bahwa ini akan baik untuk lingkungan karena adanya pendanaan penanganan sampah laut misalnya, namun ini akan tetap tercapai di sisi kami dengan ekonomi berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia karena terdapat proyek kampus merdeka dan sebagainya. Even if tim lawan datang dan mengatakan bahwa peningkatan ekspor dan impor akan meningkat, namun budidaya berkelanjutan akan menggerus mangrove misalnya dan sebagainya. Dari berbagai dampak negatif tersebut, maka kami dapat membuktikan bahwa dan menyimpulkan bahwa kami percaya bahwa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini karena pada akhirnya misalnya budidaya berkelanjutan tersebut adalah budidaya udang yang menyebabkan adanya perluasan budidaya udang di laut yang menggerus budidaya mangrove. Hal ini salah karena pada akhirnya mangrove pada akhirnya akan punah, dan juga padahal kita ketahui bahwa mangrove merupakan aspek penting yang ada di wilayah pesisir dan bagi masyarakat pesisir. Dari berbagai dampak negatif yang sudah kami terangkan sebagai argumentasi pembuka dan juga dan membuktikan bahwa membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat pada akhirnya menurun akibat ekonomi biru ini, maka kami percaya kami dapat memenangkan perdebatan kali ini, dan juga kami percaya bahwa menolak strategi ekonomi biru adalah solusi yang paling efektif, dan juga pemanfaatannya tetap dapat dilakukan. Pemanfaatan ekonomi biru laut dapat tetap ada di sisi kami.